Karena kalau tidak, siapa yang akan setia, bersahabat, dan menyayangi mereka? Jiwaku tak boleh kalah.
sudah bekerja dengan sebaik-baiknya. Tapi baru kali ini aku merasakan bahagia bertamasya bersama kamu. Senang sekali nih. Nah, lihat nih. Ada kapal-kapal nih. Jujur, sejak dalam pikiran. Ketika Ram itu siapa? Ram itu yang baku, yang akan memukul pokok dengan rotan memukul kasur. Aku tuh serius, aku juga serius. Hampir setiap hari aku ceritakan padamu mengenai apa saja. Juga siapa Ram itu, tokoh-tokoh yang lainnya itu. Tapi kan kamu selalu lupa. Makanya tak dilatih baca mang, baca. Jadi gak gampang tipu. Awak tuh, kalau ngomong selalu bikin panas kuping. Memang selalu punya alasan untuk selalu membaca buku ini. Bahkan sampai kau masuk kuliah nanti. Sebab kau guru, honorer pula. Buat apa membaca buku ini? Tiap hari yang kau hadapi adalah orang mati. Tak mungkin pula lah aku berdiskusi dengan mayat. Lagi pula ya, Min. Mereka tidak akan tanya macam-macam denganmu. Dan sebentar, sebelum saya respon pernyataanmu yang misunderstanding ini, saya langsung saja ke pokok persoalan. Tadi kamu bilang sebab kau guru, honorer pula. Apa hubungannya kalimat itu dengan kebiasaan membaca? Ya jelas ada hubungannya lah, Min. Kalau kau sudah jadi guru 100%, pengetahuanmu tak bertambah pun tak apa. Nasibmu sudah enak dijamin negara. Sampai kau wafat tidak akan ada yang memecat. Tapi, kalau masih honorer seperti awak ini, malas pula. Tambah gampang orang lempar kau ke laut. Benar ya. Aku itu senang membaca bukan karena aku masih honorer. Bahkan kalau aku ini guru 1000%, atau sekadar kau menjaga kamar mayat seperti kamu, justru aku akan makin sering membaca. Karena itulah satu-satunya cara berbahagia. Nah, ini nih, ini. Sekarang kau seperti orang tidak kamu baca buku nih. Kau mulai melecehkan profesiku. Apa maksud kau mengatakan sekadar kau menjaga kamar mayat? Kenapa ada kata sekadar di situ? Itu bukan melecehkan. Itu detail. Dengan menambah kata sekadar, aku sekaligus menunjukkan makna profesi di tengah masyarakat. Bahkan kau tak lebih mengerti dari mayat-mayat yang kau jaga saat bermalam itu. Kau menghina aku? Bukan menghina. Aku jujur pada fakta. Bayangkan, seandainya ada satu saja dari mayat-mayat yang kau jaga di rumah sakit itu mau bilang, oh pasti orang-orang akan heboh memberitakan seorang mayat telah hilang dari rumah sakit, meskipun mayat itu telah dijaga ketat oleh penjaganya. Stasiun-stasiun TV pun akan berebutan menyewa paranormal untuk melacak keberadaan mayat dalam acara-acara dunia mistik yang selantas. Kalau kau yang menghilang, siapa yang akan peduli? Tidak mungkin wartawan akan menuliskan berita Rahmat, seorang penjaga kamar mayat legendaris Belanda, sudah beberapa hari tidak masuk kerja, dalam kurung impossible. Dasar kupret. Impossible. Itu apa? Cuma sekadar. Nah, marah.
sebagai sahabat, aku harus jujur. Iya, iya. Tapi kadang aku bingung, Hin. Membedakan mana kejujuran dan mana hinaan. Aku juga sebenarnya cuma sadar, Pak. Bagi orang-orang seperti kita, hinaan atau kejujuran tak ada bedanya. Tidak menambah atau mengurangi apapun. Tapi kalau kita cuma sadar ya, kenapa gubernur berjanji akan memberikan penghargaan pada kita? Ya itu juga cuma sekadar. Mungkin jujur, mungkin juga tidak. Tapi kan itu lebih baik daripada yang kita lakukan selama ini. Lebih baik. Lebih baik bagaimana maksudmu? Selama ini kan kita berpura-pura membayangkan bahwa diri kita akan mendapatkan penghargaan atas apa yang telah kita lakukan. Kalau kita membuat piagam-piagam, kita tanda tangan sendiri seolah dari presiden, menteri, wali kota. Lalu kita menggantungnya di kotak kita. Kita itu harus menghibur diri, Man, supaya tidak terlalu pahit hidup ini. Kamu ini paham gak sih, Man? Tapi kan sudah dihargai, Akan dihargai akan diberi piagam penghargaan oleh gubernur, menteri, presiden, wali kota. kok malah turun? Ya presiden itu kan sudah yang paling tinggi. Itulah kenapa aku turun ke wali kota. Masa aku harus naik terus sampai ke Jangan kau libatkan Tuhan untuk sekadar pemberian piagam penghargaan. Apalagi untuk orang seperti kita ini. Kau kan bisa bilang, wakil presiden ke, Mahkamah Agung ke, ketua MPR DPR, Kapolri, atau ketua partai politik. Mabuk, ngabuk. Udah, jangan berhayal lagi. Yang konkret saja, kita akan diberikan penghargaan oleh gubernur. Aku kok jadi ragu ya? Namanya kapan kamu tidak ragu? Tapi kali ini lebih besar, Min. Soal apa? Soal janji gubernur yang akan memberikan penghargaan pada kita. Apakah itu benar? Bukan sekedar khayal kita seperti yang sudah-sudah. Dasar ikut. Kan kamu dengar sendiri, kamu dan aku dengar sendiri di radio janji-janji itu. Kapan? Ikut. Sekarang pulang mana? Berarti kita sudah dicatat nih. Kalau mereka tidak mencatat kita, dari mana mereka tahu kita ada? Tapi pula, siapapun yang memberikan penghargaan kepada orang seperti kita di momen-momen seperti itu, sama halnya mereka sedang memuluskan dirinya sendiri. Jadi kita ini tetap dibutuhkan. Semakin rendah status kita, semakin terpujilah mereka yang memberikan penghargaan. Min, kok jadi takut ya? Merepotkan negara.
Lagi pula, tidak setiap tahun mereka lakukan itu pada kita. Jadi, kamu tidak usah ragu, tidak usah khawatir. Pemerintah tak bakal repot, Mak. Aku yakin. Pemerintah itu sebenarnya apa? Pertanyaan mana? Ya, aku kan tidak suka membaca buku. Jadi aku harus suka bertanya lah. Apa salahnya? Ya, aku jelaskan. Pemerintah itu adalah mereka yang dalam upacara penghargaan nanti akan duduk di bangku-bangku terdepan, memakai setelan yang bagus-bagus, necis, harum, dikawal dan diiringi. Yang pintu mobilnya dibukakan dan ditutupkan, yang wajahnya tetap tegak ketika setiap orang berkunjung saat pengunjungannya, yang selalu datang belakangan dan pulang duluan, yang di mejanya nanti banyak sekali udara. Jadi siapapun yang kamu lihat seperti itu dalam upacara penghargaan yang entah kapan itu adalah pemerintah. Yang suka korupsi. Daripada kamu bingung bagaimana itu pemerintah dan apa itu pemerintah, lebih baik kita latihan dulu aja, Mas. Latihan apa? Latihan bagaimana kalau kita nanti dipanggil dalam upacara penghargaan. Kamu jadi gubernur, aku jadi pembawa acara ya. Ya, ya. Ayo, Mak. Mak, jadi gubernur. Gubernurnya seperti ini. Gubernur kalau dalam upacara harus berdiri tegak menyampaikan sambutan. Kau guru honorer atau ngaku gubernur? Bukan ada kesempatan. Ya, siap. Cek. Menerima penghargaan berikutnya. Ya. Kamu belum tahu. Dalam upacara itu kita akan berada di tempat yang megah, luas. Jadi suaranya akan mantul di mana-mana. Serah kau lah. Kita panggilkan Bapak Sarmin bin Suwiryo, guru honorer yang sudah mengabdikan diri selama 40 tahun di sekolah yang muridnya banyak dan gurunya sedikit. Ya, bawa aja. Yuk. Berikut ini terimalah sambutan dan wejangan-wejangan dari Bapak Gubernur. Kepada Bapak Gubernur, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudara sekalian yang telah menghadiri acara pagi hari ini. Sebelum saya memberikan wejangan dan arahan sedikit, saya ada kuis. Sebutkan nama-nama ikan di laut. Baik, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ingatlah selalu
Jadi, ya, begitulah. Saya ucapkan terima kasih dan selamat bekerja. Oh, kalau mau jadi gubernur, acara seperti MDRR kayak gini, aku danai 10 kali lipat dari proposalnya. Kamu masa apa yang dikatakan Bapak saat pidato upacara penyerahan penghargaan tadi? Ingatlah, tolong sediakan dana bantuan untuk para pahlawan bangsa ini. Masing-masing 2 juta. Yang itu selalu ingat kalau soal uang. Coba yang lain. Baik. Kalian adalah pahlawan bangsa. Sumbangsi saudara-saudara sekalian tidak ternilai bagi pembangunan yang sedang saya canangkan di daerah ini. Bukan? Bukan itu. Mungkin yang sudahnya. Ya. Haruslah berbuat, haruslah bekerja, jangan pernah menyerah. Seluruh jasa dan keringat Anda sangat dibutuhkan di daerah ini, di negara ini, dan kami. Terlalu panjang. Mungkin yang sudahnya lagi. Tunggu friend. Sesudah itu, gubernur memerintahkan pada stafnya untuk memberikan dana bantuan untuk para penerima penghargaan masing-masing 2 juta. Apa iya? Tikus. Sepertinya ada kalimat sikap tapi sangat mengharukan saya ketika dia pidato tadi. Tapi bagian mana saya lupa. Oh, guru-guru bangsa yang tidak pernah menyerah. Ya, tepat, persis. Dah, Kalimat itu membuat saya gemetar dan hampir ambruk di panggung tadi. ya itu kan buat kalian, para guru honorer yang menerima penghargaan. Jika ketika ada kalimat guru-guru bangsa yang tidak pernah menyerah, kalian jadi terharu. Sementara untuk saya nih, orang penjaga kamar mayat, kalimat mana yang mengharukan? Bagaimana kalau seperti ini? Kami juga akan memberikan penghargaan kepada para petugas penjaga kamar mayat. Terlalu basi. Atau seperti ini. Kami juga akan terus profesi sebagai pegawai rendahan yang gajinya kecil, namun tugas dan fungsinya amat berat dan Tidak menarik. Aku sering melihat kalimat-kalimat seperti itu di surat kabar. Kurang kritis, kurang dalam, tak enak didengar. lalu kalimat mana yang bisa menggetarkan perasaanmu? Tapi soal dana bantuan itu, oh
tidak mengirimkan surat meminta uang untuk biaya sekolah. Aku sendiri pun bisa tenang dengan beberapa ribu perak saja di kantongku untuk beberapa hari. Kau kacau itu. Sudah lama. Jangan kau rusak hiburan kita dengan keluhan sepele seperti itu. Lihatlah, berpuluh-puluh tahun kita telah berjaga dan merawat segala kebanggaan kita mengabdi. Kita telah mengikhlaskan itu. Itulah mengapa setiap kali kita mengenangnya, kita bisa sangat berbahagia. Nah, ini. Lebih baik kita ngopi saja lagi. Sambil mendengarkan Komba dan kau bercerita. Bagaimana? Ya, cocok itu. Nah, kita harus menjejerkan kursi ini nih. Nah. Cuma satu tuan. Terus berapa? Ini tinggal separuh lagi. Ini kopi kapan? Kopi tadi. Saat berangkat di terminal. Mana bisa mana? Bercerita itu butuh kecerdasan dan imajinasi. Untuk kopi kental, bukan kopi kepepet seperti itu. Jangan terlalu materialistis, Amin. Kita bisa melewati hari ini seperti yang kita mau. Tanpa ditemani 2 gelas kopi kental. Setidaknya masih ada yang encer. Bagaimana kalau kita satu peluk atau kembung gara-gara minum kopi kepepet seperti ini? Sarmin. Nin, kita sakit. Kalau kita berpikir akan sakit, orang gila makan dan minum apa saja tidak pernah sakit. Apalagi kita. Ya, kau benar. Orang gila makan dan minum apa saja, mereka tak pernah sakit. Apalagi kita. Mana mungkin lah kita sakit, Nin? Kita tidak punya BPJS. Aku akan dulu sebentar, Nak. Sekarang, kamu mau mendengar cerita yang mana? Yang mana sajalah, asalkan menarik bagiku. Oh, kalau kisah-kisah yang kuceritakan sudah pasti akan menarik. Asal yang mendengarkan juga pintar. Terserah kamu mau bilang apa. Mulailah saja ceritamu itu. Baik. Aku akan bercerita
cerita tentang Raden Karna, seorang kesatria dalam perang Mahabharata yang ketika masih lorong dibuang oleh ibu kandungnya Putri Kesuma. Sebab lahir dari hubungan gelap antara si dengan sang dewa matahari. Lalu si bayi ditemukan oleh raja, istri seorang kusir kereta kerajaan yang kemudian mengasuhnya hingga dewasa. Kau hafal kan ibu kan? Baru kemarin lusa kok ceritakan saya kepadaku. Ya, Apa ya? tapi belum sampai pada bagian yang paling penting. Apa? Sebentar. Aku tahu. Nah, Sampai dari dalam yang depan. Ketika remaja, karena yang sebelum menjadi kesatria bernama Radea berguru kepada Parasurama, seorang resi Brahma yang sangat sakti namun membenci para kesatria. Sebab menurutnya para kesatria hanyalah mereka yang mahir menciptakan perang demi ambisi kaum mereka sendiri. Setelah beberapa lama, ikutlah. Setelah beberapa lama berguru dan mewarisi beberapa kesaktian, Radea pergi ke Hastinapura sebelum perang Kurusetra terjadi untuk mengikuti sebuah pertandingan kemahiran menggunakan senjata. Dalamnya tak bisa warga. Di gelanggang terhormat itu, ia menyaksikan seluruh keluarga Pandawa dan Kurawa berkumpul. Arjuna berdiri di tengah-tengah arena seraya dieluk-elukkan oleh seluruh rakyat. Nah, pada saat itulah Karna datang. Tidak ada seorang pun dari pihak Pandawa maupun Kurawa yang mengenali si Karna ini. Tubuhnya tidak tinggi seperti aku. Tapi pandangannya seperti merendahkan siapa. Dia berjalan menuntun kudanya ke arah timur. Satu busur besar di punggungnya dan satu busur yang lebih kecil di tangan kanan. Sebentar. Tetapi karena yang pada saat itu menyebut dirinya Radea tidak diperkenankan ikut bertanding, para juri mengatakan, pertandingan senjata ini adalah pertandingan khusus para kesatria. Orang yang tidak jelas asal usulnya tidak diperkenankan ikut bertanding. Mendengar itu, wajah Radea merah. Ia menatap tajam ke arah para juri, lalu berkata, aku datang untuk mempertandingkan kemahiran, bukan asal usul. Asal usul tak dapat dipertandingkan, asal usul tak bisa dinilai lagi. Itu katanya. Lalu ia berkata lagi, tuan-tuan melindungi diri tuan-tuan dengan kasta dan kemahiran. Tuan-tuan punya dua perisai, sedangkan saya hanya punya satu, hanya kemahiran saya. Tuan-tuan bisa menilai sendiri mana di antara kita yang punya kemahiran bertanding. Mendengar itu, hatinya meloncat dari batunya, lalu ia berkata keras pada Radea.
Bapak. Nah, istirahat dulu. Kamu kalau bercerita semangat banget nih. Tapi pertarungan itu tadi tidak bisa diteruskan. Setelah Arjuna mengetahui bahwa Radia ini adalah anak dari seorang muslim kereta kerajaan, ia menolak bertarung dengannya. Seorang kesatria tidak boleh bertarung melawan seseorang dari kasta yang rendah. Berarti si Karna itu cuma sekadar dong. Itulah mengapa ia berguru kepada para sulama. Ia ingin mengubah takdirnya. Dan itu baru terwujud ketika Duryudana, putra tertua Kurawa, mengangkatnya menjadi Adipati Karna. Sejak saat itu, ia sah menjadi seorang kesatria. Tapi itulah yang menyebabkan ia harus bertentangan dengan gurunya para sulama. Dan ia juga harus terpisah dari kuasanya Raja, seorang sudra. Sementara Kunti, ibu kandungnya, ada di pihak Pandawa yang akan dihadapinya di perang Kurusetra. Lalu untuk apa pula? Ya susah-susah jadi kesatria nih. Kalau pada akhirnya harus terpisah dari kaum yang harus dia bela dan dia cintai. Pulas sekarang. Kalau aku jadi gurunya itu ya, atau jadi musuhnya itu, emang sudah kutabok-tabok dia. Kayak masuknya di anak durhaka. Kayak puas karena itu. Itu kan kamu banget, Mak. Ingin cerita mengandung renungan yang sangat dalam. Lebih dalam dari isi otakku itu. Oh, ini kisah tentang seseorang yang berjuang untuk mengubah takdirnya yang sudah ditentukan oleh para dewa dan manusia. Bayangkan, ia hanya seorang diri menghadapi semua itu. Bahkan pihak Kurawa yang mengangkatnya menjadi Adipati Karna hanya akan memanfaatkan kesaktiannya untuk melawan kesaktian para Pandawa yang takut tadi. Tapi apa gunanya, Min? Kalau pada akhirnya dia kalah dan mati di tangan Arjuna. Bukan masalah kalau akhirnya kalah dan mati. Batu juga mati. Para nabi-nabi juga mati. Persoalannya itu bagaimana kamu hidup. Itu. Kamu itu terlalu lama memandikan dan menjaga mayat. Jadi yang ada di otakku ya cuma orang mati. Jenazah. Kau sendiri pun selalu menceritakan orang-orang yang sudah mati. Tak pernah menceritakan kisah orang yang masih hidup. Aku menceritakan bagaimana mereka hidup, bukan bagaimana mereka mati. Orang mati dari urusan. Lagi pula apa? Aku menceritakan kisah orang-orang yang masih hidup. Kalau sama sekali tidak menarik, apa aku harus menceritakan kisahku atau kisahku sendiri? Apa istimewanya? Apa yang bisa diambil oleh orang lain dari kisah hidup kita? Tapi kan kita akan mendapatkan penghargaan dari gubernur. Bayangkan ya, Min. Walau laki tua yang tak siapa itu, pada akhirnya mendapatkan penghargaan dari pemerintah, dari negara. Apa itu tidak menarik bagi kau? Atau kita tidak pantas berbicara? Atau kita harus mati dulu, baru bisa hidup kita layak untuk diceritakan? Apa yang mau kamu ceritakan tentang kisah hidup kita? Tentang bagaimana waktu muda kita menggelandang di kota ini selama bertahun-tahun. Tentang anak dan istri kita yang sudah menganggap kita mati dan tak pernah mengharapkan kita kembali. Tentang panti jompo yang selalu menakutkan kita setiap kali kita membayangkannya. Apa, Pan? Apa? Tidak ada apapun pada kita ini. Tidak sedikit pun. Jadi kita cuma senyap. Bahasa. Air buah. Oh iya, Sobek. apa saja.
Sobek kederanya lebih perih. Rek. Biar. Aku ada biarnya, nih. Buang. Terus ambil. Anak-anak itu di mana mereka sekarang? Jadi apa mereka? Siapa yang sedang awak ingat? Anak-anak jalanan yang dulu kuajari mengaji. Dimanapun juga kita pernah hidup bersama mereka. Kau ingat kan kami? Anak-anakku sendiri pun sering melupakan barang sejenak ini. Terlalu banyak pikiran, beban di hati dan pikiran ini. Kau tidak boleh bersikap seperti itu. Kenapa tak boleh? Lihatlah, berkat anak-anak jalanan itu nasib kita berangsur-angsur berubah. Kamu juga lupa soal. Aku tidak pernah lupa semua itu, nih. Tiap malam, kumpulkan mereka di emperan Sasuk itu sambil mengajari mereka mengaji. Sampai pada suatu malam, kepala Sasuk itu melihat kekuatanmu, menawarimu menjadi penjaga musola di stasiun sambil tetap mengajari mereka mengaji di musola. Kau diberi honorer oleh jabatan mereka. Honor maksudnya 100.000 setiap bulan untuk pekerjaan muliamu itu. Dari sana pula kau bisa mengenal pejabat dinas sosial kota yang menawarimu menjadi pegawai negeri atau menjadi guru honorer itu di salah satu sekolah yang kekurangan guru. Dan berkat bantuannya pula, nih, aku bisa menjadi petugas kamar mayat di rumah sakit di kota ini. Tidak pernah lupa semua itu, nih. Aku hanya sedang tidak ingin membayarkan pajak anak-anak. Paham tak? Apa kau marah pada? Maafkan aku, Pak. Aku mengira dengan mengenang semua itu bisa menjadi ingatan yang indah untuk kita berdua hari ini. Sebuah kenangan dari masa lalu kita indah belakang. Dengan pula yang pahit. Lalu cerita kita yang mana yang bisa menghilangkan kepahitan dari dalam pikiranku itu? Kelihatannya, seandainya uang itu akan diberikan kepada kita saat kita menerima penghargaan nanti, kita akan pulang dengan perasaan yang lebih riang. Beli sedikit makanan, gula, kopi, dan besoknya kita akan berbelanja di pasar bersama. Membeli semua kebutuhan pokok kita. Lalu kita pulangnya mampir di kantor pos, mengirimkan wesel untuk keluarga kita yang merindukan terima uang dari kita. Indah sekali. Apa yang indah mesti mengenai hal-hal senyata itu buatku. Apa kau bisa merasakan bahagia hanya dengan mengingat kembali kisah-kisah yang pernah kau baca itu? Oh, aku tahu. Kau diam-diam sudah merasa menjadi pahlawan bagi dirimu sendiri dan orang lain. Sementara kau di sana, Min, kau tahu keluargamu hanya menginginkan satu hal, kiriman uang darimu. Mengapa sekecil itu kau menuduhku, Man? Aku tak pernah membayangkan apalagi menganggap diriku ini sebagai pahlawan bagi siapapun. Tapi tadi kau sendiri mengakuinya bahwa perasaanmu begitu tersentuh, tergetar, bahkan sampai nyaris angkut di atas panggung salib. Guru-guru bangsa yang
Man, apa kau tidak ingin barang satu atau dua kopi kepepet ini? Man, kita tidak pernah bersedih sebelum ini, Man. Kita selalu bisa berbahagia karena kita tahu satu-satunya milik kita yang bisa kita tentukan sendiri dengan pikiran kita hanyalah perasaan. Kita bisa berbahagia dengan cara apa saja. Mengenang lagi kisah-kisah yang sudah kita lalui. Bayangkan wajah anak-anak dan istri. Mengoleksi cek gaji yang sering kita terima setelah beberapa bulan bekerja. Nyanyi, berdoa, bertukar tempat tidur, atau berjalan-jalan terus di kota ketika cuaca cerah malam hari. Menapak tilas jejak perjalanan kita ketika pertama kali datang dan mencari kerja. Kenapa hari ini kita bersedih, Man? Kenapa hari ini kita tidak bisa berbahagia dengan semua itu? Berapa tahun lalu kita masih berharap kalau nasib kita akan berubah menjadi pegawai negeri 100%. Sekarang bayangkannya pun kita tidak berani. Sudah terlalu tua untuk itu. Tapi kita tetap tidak bisa meninggalkan pekerjaan ini, Min. Kalau nanti aku mati, aku ingin sekali piagam yang akan kita terima nanti diletakkan di sebuah lemari kecil yang ada kacanya. Karena anakku bisa berbangga. Anak-anak yang mungkin sudah melupakan keberangkatan, kecuali si bungsu. Aku meminta kepada istriku, maksudku bekas istriku, agar aku tetap diberi kesempatan untuk membiayainya sekolah. Meskipun mungkin dia tidak terlalu membutuhkannya. Tapi aku ingin sekali nih, si bungsu melihat piagamku itu. Tapi siapa di antara kita yang akan mati duluan ya?
membunuh aja dan mati. Biar aku yang jaga. Tapi siapa yang akan menceritakan kisah hidup kita? Sayang katamu tidak memiliki daya tarik, kisah yang lebih asam dari keringat kita, lebih bodol dari sepatu yang selalu kita gunakan untuk bekerja, lebih rombeng, melecak dari pakaian kita. Kadang aku membayangkan bahwa diri kita adalah tokoh-tokoh yang ada dalam ceritamu itu. Aku tahu kenapa kau ceritakan kisah tokoh itu. Meskipun aku tidak pernah bisa mengungkapkannya dengan tulus baik kamu. Aku ingin agar kita memiliki bakti yang tulus seperti mereka. Menjalankan dharma seperti mereka. Bersetia pada janji, pada akal budi, pada cita-cita, pada hati nurani. Jujur sejak dalam pikiran dan tindakan seperti kata kau itu. Kata Bram. Tapi apakah artinya bakti, dharma, berani, setia, jujur dalam kenyataan kehidupan kita seperti ini? Ya, maafkan aku. Bukannya aku tidak percaya pada ucapanmu itu. Bahkan aku ingin sekali percaya dan membayangkan bahwa diriku adalah tokoh-tokoh yang ada dalam ceritamu itu. Semua itu memang bermakna, tapi apakah berguna? Tiap kali aku mengatakan hal ini padamu, pasti kau akan selalu memarahiku. Rahman Abdul Muiz, tidak semua yang berguna itu harus berguna dalam ukuranmu. Ukuran itulah soalnya. Apakah aku bisa menimbang sesuatu di luar ukuranku? Hanya kau sendiri pun tidak pernah bisa menghindari dari itu. Kau mengabdikan seluruh umur hidupmu untuk mengajarkan apapun yang baik kepada siapapun. Kau mengajar anak jalanan mengaji, kau mengajar kaum tani, kaum buruh, dan orang-orang yang tak sempat menikmati kemewahan pendidikan. Di mana saja dan kapan saja. Sebab itulah janjimu, baktimu, dharmamu, jalan kesetiaanmu, ayo bangun, kita pulang. Kau selalu bilang padaku, kere harus setia dengan kere lainnya. Jelata harus bersahabat dengan jelata lainnya. Saling menyayangi dan memperhatikan. Nah, kalau tidak, siapa yang akan setia, bersahabat, menyayangi mereka?